malah saya nggak pernah gambar. Jadi pertama kali gambar itu mulainya dari sekolah SMK. Jadi itu yang memicu saya mulai untuk menggambar. Tentu dari latihan terus-menerus ya. Jadi walaupun dulu setelah lulus SMK itu saya tetap masih gambar. Lebih karena pengen menekuni lebih lanjut. Udahlah, lupakan yang sudah lalu. Kita harus bisa melanjutkan hidup. Kamu harus bisa move on, kayak Bapak. Move on? Bapak tuh nggak move on. Bapak cuma lari. Bapak tuh pengecut. Ibu, tunggu Lala ya. Trailer yang barusan kita saksikan merupakan karya original garapan anak bangsa. Dari Malang, yang penuh semangat pendidikan, lahirlah kisah seorang lulusan SMK yang membawa mimpi besar Indonesia ke panggung dunia animasi internasional. Namanya Aswin Nur Cahya, pemuda yang memulai langkah kreatifnya dari bangku SMK. Bermimpi jauh melebihi apa yang terlihat di depan matanya. Jadi mungkin ketertarikan sendiri dari budayanya, budaya Jepang. Dan habis itu baru masuk SMK 2 Jepara. Dan di sanalah belajar terkait animasi. Terus ada momen di mana ditontonin anime karyanya Ghibli. Itu judulnya Spirit Away. Disitulah ada ketertarikan untuk mendalamin animasi. Ia lalu menempuh kuliah bahasa Jepang sebelum mengambil jalan yang tak banyak dilalui, membawa passionnya ke negeri asal anime, Jepang. Di Japan Animation dan Manga College, ia menyelami dunia animasi profesional, bukan sekedar belajar teknik, tapi disiplin kerja yang dibutuhkan industri global. Selepas sekolah, Aswin melanjutkan karirnya di industri anime Jepang. Kini, namanya langganan tercatat di kredit title produksi-produksi anime berskala dunia. Selama 2 tahun mungkin kayaknya 20 judul anime lebih yang pernah saya ikut kerjakan. Mungkin yang paling berkesan itu mungkin itu sih anime pertama yang saya kerjain sih, itu Maju no Tabi-Tabi. Dan karena saya terlibat itu yang paling membahagiakan itu ketika nama saya muncul di kredit. Rata-rata kebahagiaan tiap artis yang terlibat di suatu produksi itu tentu namanya terlibat, dan itu salah satu goal saya sebelum pergi ke Jepang. Pokoknya saya mau mempelajarin industri dan gimana cara bikin anime. Habis itu masuk studio anime dan namaku bisa muncul di kredit, dan ketiga itu tercapai di Jepang. Namun, mimpi besarnya bukan hanya bekerja di sana. Akhir 2022, ia kembali ke tanah air dan mendirikan Jiva Animation di Malang, tempat talenta anak bangsa bersinar. Dalam waktu singkat, studio ini tumbuh menjadi tim kreatif berstandar internasional, siap bersaing dengan industri global. Bahkan, selama 2 tahun, lebih dari 27 judul anime Jepang telah disentuh oleh tangan-tangan animator lokal. Sebelumnya saya nggak begitu mengenal Malang ya, dan nggak pernah ke Malang waktu itu sebenarnya. Tapi saya punya teman online dari Malang. Nah, dan banyak diceritain banyak hal tentang Malang, soal SDM kayak gitu. Saya banyak dikenalin SDM di Malang itu kayak SMK 4 Malang, kayak gitu banyak denger gitu. Karena teman saya juga lulusan dari situ, jadi diinfoin banyak tempat bahwa SDM di sini tuh sangat banyak dan oke kayak gitu. Kalau mempertimbangkan bikin tempat bisa jadi opsi gitu. Jadi ada 3 tempat sebenarnya yang jadi kepikiran untuk tempat bikin studio. Itu ada Bali, Bandung, sama Malang. Tak hanya produksi luar negeri, Jiva kini punya karya original, The Unforgettable Journey of Lala, series anime pendek yang membawa spirit Indonesia ke layar. Cerita Lala menggambarkan petualangan seorang gadis dari Malang yang menjelajahi Indonesia. Setiap detail visual dirancang dengan standar anime profesional, menunjukkan kualitas talenta berskala internasional.
Jadi emang dari awal berdirinya Jiva, saya tekanin bahwa ke tim itu bahwa kita nggak akan cuma service, tapi kita punya goal tersendiri, yaitu bikin anime kita sendiri, kayak itu goalnya Jiva. Dan mulai kreatifnya ya dimulai dari itu, mulai dari saya dan beberapa brainstorming sama teman yang ada di Jiva gitu terkait ini kalau kita bikin karya enaknya kayak gimana. Fokus utamanya gimana bikin Indonesia dibikin dalam bentuk anime kayak gitu, dunia yang ada di Indonesia. Saya sendiri percaya bahwa kalau kita pengen nunjukin itu nggak harus melulu dengan budaya yang spesifik ada gitu, tapi bisa kita tunjukkan dengan keseharian kita. Sebatas ya kita umumnya ngapain sih kalau sehari-hari. Jadi kita pengen mempresentasikan Indonesia apa adanya yang ada di Indonesia itu. Dan cerita yang paling sesuai yaitu cerita tentang ya karakter yang memulai perjalanan sesuatu ke tempat-tempat kayak gitu. Akhirnya kepikiran yang awalnya cowok yang jalan-jalan jadi cewek, karakter Lala yang tokoh utama yang sebagai karakter desainnya dan kotanya berasalnya dari Malang gitu. Karena kita studio dari Malang, tapi nanti dari ceritanya sendiri, karakter Lala sendiri akan ke tempat-tempat lain, mempelajari budaya-budaya lain dan ketemu orang-orang lain juga di sana gitu. Jadi nanti akan banyak campuran budaya dan komunikasi yang cukup menarik lah, bisa bikin dari situ. Jiva menggabungkan kreativitas dan disiplin kerja untuk mencetak karya yang tak sekedar visual, tapi punya jiwa. Untuk kalian, generasi muda Indonesia, setiap kreativitas adalah potensi untuk go internasional. Kalau bidang kreatif itu lebih ke ketelitian. Apalagi Jepang itu tingkat ketelitiannya sangat tinggi ya. Jadi ya dari ketelitian, terus dari kecepatan juga, kualitas kerja juga sama. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan juga semuanya dari Mas Aswin gitu. Ya, sejujurnya saya cukup kaget terkait potensi yang ada. Jadi saya nggak ekspektasi ternyata sebagus itu untuk kemampuan teknis. Nah, cuma ada beberapa hal mungkin di luar teknis yang harus dikuasai juga. Mungkin teman-teman mungkin dari SMK atau apa yang ditekanin itu nggak cuma portofolionya, tapi hal lain di balik itu, dari komunikasi, soft skill lah gitu, dari komunikasi, terus juga cara kayak menanggapi deadline, terus juga cara gimana untuk mengatur waktu kayak gitu, itu sangat krusial sih gitu. Kekurangan kita rata-rata itu bukan tekniknya, peluangnya itu ada, kemampuannya ada, tinggal ya itu bahwa gimana gak cuma Jiva ya, tapi harus semua elemen gitu berkontribusi dari sekolah, studio dan sebagainya, gimana kita bikin lingkungan biar mereka itu secara kualitas teknik maupun secara kualitas profesionalitasnya juga oke kayak gitu. Kan kebanyakan dari pengalaman saya kan ketika saya kerja di studio anime, terus juga bikin studio anime, banyak itu, wah itu juga saya pengen waktu itu. Tapi kebanyakan itu mereka hanya sebatas yaitu pengennya doang. Karena saya dulu juga ada rasa takut juga, aku yakin teman-teman juga ada rasa takut. Kalau ada kepengenan, menurut saya dikejar aja. Tentu ada tantangannya, ada kendalanya, tapi kita bisa belajar dari proses itu. Jadi kalau ada sesuatu yang pengen dilakukan, dari saya pribadi sih lakukan aja. Karena saya juga nggak tahu bahwa saya bisa sampai titik ini kalau saya nggak coba itu. Ini adalah bukti. Lulusan SMK pun bisa bersaing dalam industri kreatif global. Mulai ceritamu hari ini, menjadi sosok-sosok penerus Aswin di masa depan. Tanpa mimpi yang tinggi dan tanpa aksi yang nyata, kita tak akan pernah menjadi bagian sejarah yang tertulis panjang dalam perjalanan bangsa. SMK bisa, SMK hebat.